Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Masih dengan saya Tanisha Lia Putri dengan NIM 322111485 dari Prodi Komputerisasi Akuntansi. Video kali ini saya akan melakukan praktikum Sistem Operasi Jaringan Dasar pertemuan 10. Pada bab kali ini mengenai bekerja dengan teks, dengan terbaginya menjadi 3 pembelajaran, yaitu yang pertama, pipa dan pengalihan baris perintah, dan yang kedua, melihat file teks besar, dan yang ketiga, mencari teks menggunakan ekspresi reguler. Nah, langsung saja saya akan membahas mengenai poin yang pertama, yaitu pipa dan pengalihan baris perintah. Ketika menjalankan perintah, output ditampilkan di jendela terminal. Keluaran disebut standar output, dilambangkan dengan istilah std_out. Nomor deskriptor file untuk saluran ini disebut 1. Standar error atau std terjadi ketika kesalahan muncul selama eksekusi perintah. Ia memiliki deskriptor file 2. File kesalahan juga dikirim ke jendela terminal secara default. Lalu akan menggunakan karakter yang mengarahkan output dari standar output atau std_out dan standar error atau stdr ke file atau ke perintah lain, bukan ke layar terminal. Nah, pada standar input atau stdin biasanya disediakan oleh kalian untuk sebuah perintah dengan mengetik di keyboard. Ia memiliki deskriptor file 0, namun dengan mengarahkan ulang input standar, file juga dapat digunakan sebagai stdin. Nah, langkah yang pertama dengan menggunakan perintah echo, petik 2, hello world, jadi petik, enter. Nah, perintah pertama menampilkan pesan std_out ke terminal. Nah, pada perintah yang kedua, kita menggunakan simbol redirection, echo hello world, lalu kita tambahkan simbol redirection-nya, lalu kita tuliskan nama file. Sini saya menggunakan my message ya, seperti ini, lalu enter. Nah, pada perintah yang ketiganya yaitu get my message, enter. Nah, pada perintah yang kedua ini mengarahkan ulang output. Alih-alih mengirim output ke terminal, itu dikirim ke file bernama my message. Lalu untuk perintah yang ketiga yang ini, dengan menggunakan perintah get, dapat digunakan untuk menampilkan konten file dan akan digunakan dalam contoh ini untuk memverifikasi output yang dialihkan ke file. Nah, pada perintah terakhir ini menampilkan isi file my message. Langkah kedua dengan menjalankan perintah echo greeting. Di sini kita menggunakan greetings, lalu redirection-nya, lalu isi filenya my message, enter. Nah, saat menggunakan simbol ini untuk redirect std_out, konten file akan dimusnahkan terlebih dahulu. Lalu untuk perintah yang kedua yaitu get my message, enter. Nah, pada langkah yang kedua ini perhatikan bahwa menggunakan satu simbol pengalihan akan menimpa file yang ada. Ini disebut sebuah file clobbering. Nah, pada langkah yang ketiga menjalankan perintah get my message, enter. Pada langkah kedua kita menggunakan echo how are you, lalu redirection my message, enter. Lalu get my
message, isi dari filenya. Nah, perhatikan nih, pada simbol redirection ini, semua data yang ada dipertahankan dan data baru ditambah di akhir file. Jadi hasilnya seperti ini. Greeting, how are you? Langkah keempat, menjalankan dengan perintah find dengan mencari file yang dimulai di directory home yang berisi nama bash. Seperti ini, tilde, strip name, bintang, bash, bintang, lalu enter. Perintah find ini merupakan perintah yang baik untuk mendemonstrasikan cara kerjanya stdir. Perintah yang sangat fleksibel ini memungkinkan pencarian dengan sejumlah opsi seperti nama file, ukuran, tanggal, jenis, dan izin. Ingat ya, bahwa tilde digunakan untuk mewakili direktori home kalian. Lalu pada perintah yang keduanya, find /etc name post, enter. Nih, perhatikan pada pesan kesalahan yang menunjukkan Anda tidak memiliki izin untuk mengakses file atau direktori tertentu. Ini karena sebagian pengguna biasa Anda tidak memiliki hak untuk melihat ke dalam beberapa direktori. Jenis pesan kesalahan ini dikirim ke stdir, bukan ke std.out. Perintah find tersebut berada di luar cakupan kursus ini. Tujuan menggunakan perintah adalah untuk menunjukkan perbedaan antara std.out atau dan stdir. Nah, pada perintah find tersebut berada di luar cakupan kursus ini, tujuannya untuk menggunakan perintah adalah untuk menunjukkan perbedaan antara std.out dan stdir. Nah, langkah kelima untuk mengarahkan ulang stdir atau pesan kesalahan ke file, jalankan perintah file etc name post angka 2, lalu redirectionnya ir.txt. Seperti ini ya. Lalu saya akan enter. Ingatlah bahwa deskriptor file untuk stdir adalah nomor 2. Jadi, digunakan bersama dengan simbol redirection tanda panah ke kanan untuk mengarahkan stdir output ke file bernama irr.txt. Perhatikan bahwa satu redirection sama dengan redirection tanda panah ke kanan. Lalu perintah keduanya yaitu get irr.txt, lalu enter. Nah, contoh sebelumnya menunjukkan mengapa mengetahui redirection itu penting. Jika kalian ingin mengabaikan kesalahan yang find tampilkan perintah, kalian dapat mengarahkan pesan tersebut ke file dan melihatnya nanti, sehingga lebih mudah untuk fokus pada sisa output perintah. Pada langkah ke-6, perintah mengarahkan std.out dan stdir menjadi dua file terpisah. Ini etc name post out 2 std enter. Nah, perhatikan bahwa spasi diizinkan tetapi tidak diperlukan setelah simbol tanda panah ke kanan pengalihan. Lalu perintah yang keduanya get std.r seperti ini, lalu enter, lalu get std.out. Pada langkah ke-7, untuk mengarahkan ulang standar output atau std.out dan standar error atau stdir ke satu file, pertama-tama
arahkan ulang stdout ke file, lalu arahkan ulang stdir ke file yang sama dengan menggunakan notasi 2, tanda panah ke kanan, lalu dan, lalu diakhiri angka 1. Seperti ini. Achievement. Dan 1. Enter. Lalu get find all. Enter. Nah, pada bagian yang ini dari perintah berarti kirim stdir atau channel kedua ke tempat yang sama di mana stdout atau channel 1 pergi. Pada langkah ke-8 dengan menjalankan perintah tr menerjemahkan karakter, tetapi hanya menerima data dari stdin, tidak pernah dari nama file yang diberikan sebagai argumen. Seperti perintah ini. Enter. Lalu di sini saya akan menerjemahkan huruf kecil ke huruf besar. Seperti ini. Is interesting. Enter. Nah, jadi hurufnya berganti ke huruf yang besar. Lalu saya akan mengetikkan lagi contoh selanjutnya. How do I stop this? Nah, seperti ini. Nah, ketika kalian ingin melakukan sesuatu seperti menggunakan huruf besar pada data yang dimasukkan dari keyboard, kita dapat menekan Ctrl+D untuk memberi sinyal perintah TR untuk berhenti memproses input standar. Seperti ini. Nah, pada langkah ke-9, untuk membuat file dengan semua karakter huruf kecil, jalankan perintahnya tr. Nah, ini kita tuliskan sebaliknya ya. Seperti ini. My file. Enter. Oke, nah perintah tr menerima input keyboard atau stdin, menerjemahkan karakter dan kemudian mengarahkan output ke stdout. Ini saya akan menuliskan wow, I see no there this box. Enter. Lalu setelah saya tekan enter untuk memastikan kursor saya berada pada baris di bawah this work atau ini berfungsi, lalu kita menggunakan perintah Ctrl D untuk menghentikan input ini. Lalu untuk memverifikasi bahwa saya membuat file, menjalankan perintah my file, lalu enter. Nah, terlihat kan bahwa perintah yang pertama ini saya menggunakan huruf besar. Lalu setelah saya verifikasi, berubah menjadi huruf kecil. Nah, untuk langkah yang ke-10, jalankan perintah untuk menggunakan perintah tr dengan mengarahkan ulang stdin dari file. Seperti ini, kan? My file. Enter. Lalu untuk perintah yang keduanya, my file, seperti ini. Nah, jadi kita balik lagi nih ke huruf yang besar. Pengulangan ya namanya.
pengulangan stdin dari file. Lalu pada langkah ke-11, menjalankan perintah untuk mengambil output dari perintah ls dan mengirimkannya ke perintah more yang menampilkan satu halaman data pada satu waktu, seperti ls strip l etc more. Seperti ini ya. Lalu saya akan enter. Nah, seperti ini. Nah, untuk melihat lebih lanjutnya dari hasil output ini, cara kerjanya kita hanya perlu menekan spacebar untuk melanjutkan atau seperti ini. Atau kalian juga dapat menekan Ctrl C untuk keluar dari daftar ini. Karena saya tadi sudah menekan spacebar, jadi saya tidak perlu menekan Ctrl plus C lagi. Pada langkah ke-12 akan menggunakan perintah yang dipanggil cut untuk mengekstrak semua nama pengguna dari database yang disebut /etc/password atau file yang berisi informasi akun pengguna. Yang pertama, coba saya akan menjalankan perintah cut itu sendiri seperti ini. Seperti ini ya. Lalu saya akan enter. Nah, di sini output yang dihasilkan semuanya yaitu berisi file yang berisi informasi akun-akun pengguna. Untuk langkah ke-13, output pada contoh sebelumnya tidak berurutan dan digulir dari layar. Pada langkah ini, saya akan mengambil output dari perintah cut dan mengirimkan ke perintah sort untuk memberikan beberapa perintahnya ke output cut get1/etc/password. Lalu seperti ini ya. Lalu saya akan enter. Nah, jadi terurut. Nih, saya akan contohkan yang sebelumnya. Yang sebelumnya ini sebelum saya urutkan. Lalu setelah saya urutkan terlihat rapi. Dimulai dari huruf A, B, C, D. Lalu pada langkah ke-14 sekarang output diurutkan, tetapi masih menggulir dari layar. Kirim output dari perintah sort ke perintah more untuk menyelesaikan masalah ini seperti cut strip f1 etc this password more. Lalu enter. Nah, kalian kalau ingin melihat ke halaman selanjutnya bisa menekan spacebar seperti ini. Nah, atau juga kalau kalian ingin lebih cepatnya bisa Ctrl plus C. Nah, perintah cut ini berguna untuk mengekstrak bidang dari file yang dibatasi oleh karakter seperti .2 di /etc/password atau yang memiliki lebar tetap. Ini akan digunakan dalam beberapa contoh berikutnya karena biasanya menyediakan banyak keluaran yang dapat kita gunakan untuk mendemonstrasikan menggunakan karakter pipa. Nah, selesai pada pembelajaran pertama mengenai bagaimana menjalankan perintah pipa dan pengalihan baris perintah. Lalu, bagaimana untuk pembelajaran yang kedua? Next video selanjutnya, kawan-kawan. Dadah!